yang bukan-bukan ini? Apa kurang aku kasih sama kau? Ya, memang kurang. Atau aku minta, kau marah. Atau aku minta, kau marah. Coba kau tengok orang sebelah tu. Nah, gelangnya. Aku semayang emas pun tak pernah kau belikan. Siapa yang bersalah dalam soal ini? Siapa yang bersalah? Ini semua mak bapak kau yang punya salah. Waktu aku kawin dulu dengan kau, mak bapak kau minta uang sampai 5.000. Aku tidak ada uang. Aku pinjam Bengali. Sekarang dah ada sampai ada 3 anak. Hutang Bengali pun belum habis dia bayar. Kau tahu bunga makin naik. Mak bapak kau yang salah. Kalau mak bapak aku minta 5.000, kenapa mak bapak engkau terima? Sebab kau berjanji kau nak hidup semati dengan aku. Itu sebab aku terima. Kalau aku tahu kau nak minta cerai begini, aku tak ingin sama kau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Harmoni Metafisika. Kita ngebahas sesuatu yang ringan dengan cara yang santai, buka hati, buka pikiran. Saya kedatangan tamu saudara saya dari Serang, namanya Heripin. Ya, Panggilannya Ipin. ya. Oke, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Oh enggak Mas ya, kami. Iya. Oke. Ada yang mau ditanya-tanyain? Santai aja ya. Ada. Apa-apa? Suaranya agak keras sedikit. Yang susah. Enggak sih. Cuman mau nanya nih Ustaz. Apakah suatu perceraian itu dilarang oleh agama, terus dilarang oleh Allah kan gitu. Tapi banyak beberapa orang bercerai, berantakan rumah tangganya, tapi dia mengatakan, wah mungkin Allah ngasih jodoh cukup sampai di sini. Kok kenapa harus dibawa-bawa kan gitu? Sedangkan itu perceraian dia sendiri kan gitu. Apakah itu keegoisan dia dan gak seharusnya membawa-bawa nama Tuhan kan gitu? Panjang itu pertanyaannya. Kita jawab bentar ya. Satu-satu dulu ya. Apakah perceraian itu diperbolehkan? Apa tadi pertanyaannya? Apakah perceraian itu diperbolehkan? Iya. Iya. Ada hadis tapi derajatnya masih masuk kategori dhaif. Bahkan ada ulama yang menyatakan hadis itu palsu. Iya. Sesuatu yang dibenci Allah. Ya. Itu cerai. Tapi kembali lagi ini bukan saling membantah, tapi berusaha saya mencoba melihat dari sudut pandang yang lain. Bukan berarti dibenci sih, mungkin tidak disukai. Iya. Perceraian itu diperbolehkan, garis hukumnya diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan? Bahkan di Al-Quran ada satu surah khusus yang memang ngebahas tentang perceraian, surah At-Thalaq. Itu ngebahas spesifik tentang perceraian. Kalau memang nggak diperbolehkan, kenapa Allah menurunkan satu surah khusus yang bahkan dinamai kalau di bahasa Indonesia menjadi surah perceraian, surah cerai. Jadi diperbolehkan. Berikutnya tadi ada Kang Ipin, apa tadi? Kenapa harus selalu bawa-bawa nama Tuhan gitu? Gak perceraian. Nah sebenarnya maaf ya saya dulu ya. Sebenarnya agak susah sih jawabnya Kang, karena harus tahu masalah sebenarnya dulu, ya kan? Gitu kita nggak bisa bilang, oh si yang ngomong gitu salah atau yang ngomong gitu benar, nggak bisa juga. Jadi saya harus tahu kasusnya dulu, sebenarnya kenapa, kan bahasanya. Baru boleh ngambil kesimpulan. Kenapa dia sampai memutuskan untuk bercerai, misalnya gitu kan? Itu kan ada sebab musababnya kan bahasanya gitu. Kenapa dia memutuskan untuk menceraikan istrinya? Tadi kalimat apakah jodohnya sampai di sini itu nyambung sih sebenarnya. Nyambungnya ke kita harus tahu dulu masalahnya apa. Kalau udah terputus hubungannya menjadi sebuah perceraian, boleh kita ngomong gitu. Tapi kalau belum terputus, diusahakan nggak ngomong gitu, orang belum selesai jodohnya. Iya. Ada pertanyaan lagi atau? Iya, tapi sering dan kebanyakannya itu selalu mengatakan tuh seperti itu ya. Ya mungkin jodohnya Allah memberikannya cukup sampai di sini kan gitu. Padahal kan soal
itu seharusnya nggak boleh dibawa-bawa kan gitu. Ya itu tadi, kalau kasusnya bisa aja suatu kasus yang memang kan kita nggak tahu ya sebenarnya rumah tangga yang kalifikasi contoh itu permasalahannya apa, ya kan? Kalau permasalahannya misal si suaminya memang Allah kasih jatah kebagian orang yang Allah jadikan seorang. Nah, untuk ujiannya maka Allah berikan seorang istri yang masih jauh dari kesolehaan, ya kan? Nah, ketika si suami udah berusaha untuk menasihati, untuk kasih tahu, untuk berusaha untuk menjadi istri yang baik, ternyata nggak bisa. Kayak si suami memutuskan untuk bercerai, mungkin bisa loh kalau sang istri dia gitu. Oh iya udah berusaha, dan itu udah dia pakai jalur agama ya. Ketika dia mau bercerai, dia istiqoroh dulu, dia konsultasi dulu, dia bertanya dulu syarat-syarat dari hukum agama itu dia jalani. Pada akhirnya dia memutuskan untuk bercerai, bisa aja dong habis itu dia ngomong gitu. Ya, mungkin memang saya berusaha mempertahankan, tapi mungkin dia memang mungkin jodoh saya dan nyarinya sampai di sini. Ya bisa aja. Atau jadi sesuatu yang dipastikan salah, tergantung kasusnya sih kan. Iya. Iya. Nah, satu lagi apa 5 lagi? iya masih banyak sih sebenarnya. Gak apa-apa, santai aja, relax. Apakah suatu perceraian itu termasuk penyakit ain atau penyakit hati? Ya tergantung juga sebab musababnya. Bisa jadi karena penyakit hati, bisa jadi karena penyakit ain, banyak sih tergantung kasus. Ada yang kasusnya penyakit ain, ada yang kasusnya itu penyakit hati. Kalau penyakit hati misal si istri atau si suami punya sifat iri, dengki, misal ya. Ini contoh misalnya. Jadi ketika si istri ini selalu pengen sesuatu yang belum Allah kasih kesempatan ada di rumah tangganya. Jadi ketika dia ngeliat temannya atau dia ngeliat tetangganya, itu dia beli motor baru nih, beliin gua dong, dia bilang sama suaminya, ya kan? Nah si suaminya karena memang Allah kasih ketaatan dia nggak mau nih, ya kan? Dia mau tetap kalau nanti mampu ya, insya Allah gua beliin, tapi kalau belum ada jangan dipaksa. Begitu dia dipaksa ya jadi pertengkaran, itu kan berawal dari penyakit hati. Bisa jadi begitu. Bisa jadi dari ain. Si suami atau si istri misalnya tergoda, ya kan? Ya, tergoda perempuan lain atau laki-laki lain, ya kan? Sebagai mata yang hasut, mungkin dia melihat terus dia jatuh cinta, atau orang yang melihat dia jatuh cinta kan bisa. Tergantung kasus, tapi dua-duanya bisa terjadi. Jelas gak? Jelas. Ambil kopi kan, ambil kopi. Ya, minum dulu nih. Emang nanya-nanya soal perceraian mau cerai gitu? Wih, kagak. Oh iya, jangan. Nggak pengen. Jadi ada makhluk jin, ya kan? Itu umum namanya dasi. Itu memang yang Allah ciptakan, yang Allah tugasi untuk mengganggu, ngerecokin rumah tangga, kerjaan itu. Dan dia ada di level tinggi di dunia jin. Karena level tertinggi di dunia jin itu adalah jin yang bisa memisahkan suami istri. Ada. Itu bisa masuk melalui angin, bisa masuk melalui penyakit-penyakit lain. Kalau nggak ada sebab, ya sebenarnya perceraian boleh-boleh aja, harus sesuai dengan sebab musabab yang ada di syariat. Kalau nggak ada, namanya gara-gara sih, makanya bisa aja lu kata keranjang aja kali lu. Ada Ustaz. Ini Ustaz. Istri, anak, harta, itu semua dipertanggungjawabkan. Istri, nanti. anak, harta. Nah. Iya dong, semua akan dimintai pertanggungjawaban apa yang udah Allah beri.
semua nikmat yang Allah kasih, maka itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Nikmat yang simpel-simpel aja. Buat apa Allah kasih nikmat mata yang bisa melihat? Ya kan? Dipergunakan buat melihat apa aja, itu nanti ada pertanggungjawabannya. Apa aja nikmat yang udah Allah kasih, maka akan dimintai pertanggungjawabannya. Apalagi yang berat-berat ya, kayak harta, istri, anak, wah itu dimintai pertanggungjawaban. Imam rumah tangga yang nanggung. Kepala rumah tangga itu kan namanya juga kepala ya. Dia masinis, dia pilot, dia driver, dia yang bahasanya dia yang menentukan nih rumah tangga ini mau dibawa kemana. Iya. Makanya buat kaum perempuan ya, berhati-hati memilih suami, sama laki-laki juga berhati-hati memilih istri, memilih pasangan hidup. Itu mau nikah lagi apa? Kalau misalkan istri minta cerai, tapi suaminya tuh nggak menjawab, nggak pengen, itu gimana? Ngotot minta cerai. Kalau di agama ini disebut khulu, meminta cerai. Nah, kalau seorang istri meminta cerai, suaminya diem, ya belum ada jawaban, berarti digantung sama lakinya. Karena tidak jatuh talak ya sampai si suami. Kalau yang meminta kan, berarti harus menunggu jawaban ya atau tidak. Kalau dia namanya masih ngegantung, kan? Belum ada jawaban. Tapi kembali lagi sih, baliknya ke masalah itu orang ngapain minta cerai gitu. Iya karena kan mungkin pengen hal-hal yang lain gitu. Ya apa gitu, kurang ganteng lakinya gitu. Apa kurang apa? Ya mungkin kan keekonomian. Nah ini ekonomi lagi. Jadi gini, ini saya sering jelasin ya di kajian-kajian, tapi saya coba jelasin meringkas. Kita bicara soal kewajiban seorang kepala rumah tangga. Iya. Kewajiban seorang suami. Ini umum di mana-mana nih. Kalau ditanya kewajiban suami apa, maka kita akan jawab semua nih. Menafkahi, ya kan? Iya. Menafkahi, nafkah lahir dan nafkah batin. Sebenarnya kan kalau agama ini melihat itu semua dalam konteks yang sangat luas. Tetapi entah bagaimana ya di luar sana, menafkahi lahir batin ini jadi dipersempit. Kalau lahir ya udah materi, duit, harta. Kalau batin ya udah ranjang. Padahal saya ambil contoh ya, padahal ketika urusan dengan batin ini kan bukan cuma perkara ranjang. Iya. Tapi perkara batin seluruh ya apa yang ada di hati kan di batin. Misalnya batin itu kalau di ucapan orang nikah kan kita sering bilang tuh semoga sakinah ya, ketenangan. Udah belum seorang kepala rumah tangga atau seorang suami ngajarin istrinya itu kenal Allah? Udah belum ngajarin istrinya itu bagaimana menjalani hidup sesuai dengan syariat Islam? Udah belum suaminya itu ngajarin sholat, ngajarin puasa, ngajarin segala macam yang tujuannya adalah ngajarin bagaimana si istri ini menjadi orang yang beriman. Saya ambil contoh. Makanya kalau udah diajarin dia jadi beriman, ranjang mah gak dipikirin. Ya kan, saya sering kasih contoh tuh. Kalau urusan ranjang doang, saya ambil contoh nih, seorang suami di ranjangnya hebat banget, wah tokcer, di ranjang. Kalau cuma ranjang doang bicara batin, dia di ranjang wah udah gak ada lawannya. Tapi kalau si istri itu misalnya dia punya imannya lemah, selingkuh kan selingkuh, benar gak? Benar. Tapi kalau si suaminya yang ngajari si istri itu setelah diajari melalui suaminya Allah jadikan si istri ini beriman jadi solehah. Walaupun suaminya itu diranjang pas-pasan, ya pas-pasan, si istrinya berpikir 1000 kali untuk selingkuh. Kenapa begitu? Karena ada imannya, karena takut.
Jadi batin itu bukan cuma urusan ranjang, ketenangan, ya kan? Iya. Saya tanya coba para suami itu, para bapak rumah tangga, sudahkah memberikan ketenangan di rumah tangga? Ini nggak hanya hubungan dengan materi aja. Kalau dia bisa memberikan ketenangan dalam keadaan pas-pasan pun tenang-tenang aja. Intinya sih kebalik lagi ke iman gitu kan. Jadi cerai-cerai Karena beberapa teman gitu, tapi ini anjing ngalamin. ya nafsu, emosi ya, emosi. Sering tuh kita tidak mengendalikan hawa nafsu ya. Hawa nafsu itu bisa amarah, ya kan? Bisa keegoisan, bisa nggak paham mana kewajiban mana hak, terus kerjaannya cuma nyalahin orang. Ya udah, jadi masalah di rumah tangganya. Gitu Kang Heripin. Apa lagi Kang? Rumah tangga lagi ya? Masih rumah tangga ya? Sedap. Oke. Kalau suami istri selalu meminta cerai, ya, terus alasannya karena harta benda, itu gimana ya? Harta benda, meminta cerai dengan alasan harta. Ya sebenarnya kan kembali lagi, sebenarnya kalau di awal tuh niat nikah karena apa sih? Ya kan? Itu yang tadi saya bilang, kalau suami istri ini Allah jadikan beriman, dia paham tuh yang namanya harta benda mah bukan urusan dia, bukan urusan rumah tangga. Kalau Allah belum merasa cukup, insya Allah cukupkan. Jadi buat saya pribadi, buat orang-orang yang sudah Allah berikan keimanan, menurut saya harta benda itu nggak harus dijadiin alasan perceraian. Gitu loh kan itu. Kalau suami istri selalu dengerin keluarga berantem terus, gimana? Yang dengerin keluarga pihak suami atau pihak istri? Ya, mau istri, mau suami gitu. Mau suami. Pertama kita paham rukun hukum dari syariat Islam, ya kan? Seorang anak yang belum menikah, maka yang harus dia cari ridhonya adalah ridho orang tua. Tapi untuk seorang perempuan, ketika dia sudah menikah, maka ridhonya pindah nih dari orang tua ke ridho suami. Dia paham dulu, kalau perempuan setelah menikah yang didahulukan adalah bukan orang tuanya tapi suaminya. Setelah dia mendahulukan suaminya, nomor 2 mendahulukan siapa? Orang tua suaminya, bukan orang tua dia. Kalau dia paham nih, gitu kan, ini untuk orang-orang yang percaya akan Allah atur ini buat kemaslahatan rumah tangga. Yang pertama dia harus mencari ridho suaminya, yang kedua dia harus mencari ridho orang tua suaminya, yang ketiga baru dia mencari ridho orang tuanya. Ini buat perempuan. Nah buat laki-laki, ridho orang tua tidak pernah pindah kemanapun. Contoh, gue sampai gue dipanggil sama Allah meninggal, orang tua gue tetap orang yang harus saya cari ridhonya, ya kan? Nah kalau misal ini harus ada contoh kasus sih, kayak misalnya kenapa dia harus mendengar selalu perkataan orang tuanya? Tergantung kasusnya kan, gitu. Kalau misalnya misal ambil contoh siapa gitu, istrinya kurang baik, terus orang tua suaminya bilang udah ceraiin aja, lihat dulu perkaranya sih, lihat dulu perkaranya. Jadi ada yang bilang omongan orang tua harus selalu diingat. Belum tentu juga sesuatu yang salah, kan tidak ada kita nggak boleh mengikuti dalam unsur kemaksiatan, kita nggak boleh. Jadi tergantung kasusnya juga. Jadi kalau memang kasusnya fatal, omongan orang tuanya mungkin bisa didengar untuk para suami. Tapi kalau untuk orang tua istri, nggak layak sih ngomong gitu, karena bukan itu gitu. Dia belum tahu masalah sebenarnya. Tapi
apapun yang dipertanyakan sama Kang Heripin itu kembali lagi harus ada contoh kasus. Karena nggak bisa saya bilang, wah salah nih orang tuanya, wah salah nih orang tua perempuan, salah nih orang tua laki-laki. Nggak bisa, tergantung kasusnya. Iya. Ya kan, kalau misalnya saya mencontoh orang tua perempuan nih, orang tua perempuan dia bilang udah ceraiin aja suaminya, karena suaminya dengan jelas bisa dibuktikan ada faktanya, misal dia seorang yang penjudi, dia seorang yang pemabuk, ya wajar loh, ya kan, orang tuanya akhirnya memerintahkan untuk minta cerai, ya kan, gitu. Tergantung kasus ya Kang, kita nggak bisa langsung bilang, oh ini benar, oh ini salah, nggak berani kan, takut. Itu Kang Heripin. Apalagi? Mau Minum dulu Pak. mau merokok kali, ngerokok? Enggak ngerokok. Enggak. Oh, ya, tiba-tiba hilang rokoknya deh. Nggak apa-apa, santai. Apalagi Kang? Keluarga di Serang aman? Aman, alhamdulillah. Istri masih satu? Belum punya tambah? Enggak lah, udah satu aja. Iya. Berat satu juga. Iya, takutnya ditonton begini kan kusutnya. Paham ya kan tadi kan? Insya Allah, Ya, mudah-mudahan. jadi santai-santai aja, jalanin ringan-ringan itu. Terus kesimpulannya apa nih Pak Ustadz tentang perceraian? Perceraian sesuatu yang hukumnya dibolehkan Boleh dengan catatan, ya harus sesuatu yang sesuai syariat. Ya, harus ada alasan yang memang diperbolehkan di hukum-hukum syariat. Boleh. Bercerai itu kan diatur di surat At-Thalaq tadi saya bilang. Kalau tidak ada yang diatur di hukum-hukum syariat diperbolehkan dia mengajukan atau mentalak seseorang, ya mungkin karena nafsu semata kayak gitu. Ya, tapi kan itu kan nggak nyelesain masalah. Kalau ini nggak cocok nih sama gua cerai, gua ganti lagi. Apa ngejamin dia nggak cerai lagi kalau memang jiwanya begitu? Kalau memang dia punya pikiran pokoknya nggak cocok cerai, nggak cocok cerai, ya capek gitu. Ya, karena yang pernah saya bilang, sesungguhnya berpasangan itu nggak akan pernah cocok, karena berpasangan itu adalah berlawanan, pasti kontra, pasti berbeda. Emang udah mau kelar ya, udah nanya kesimpulannya. ya. Udah cukup Pak Ustadz. Yang benar, saya nyesel nih, nggak ada nanya lagi. Next, boleh silakan nanya-nanya lagi. Ya, oke. Sampai kalau ada salah-salah kata dari saya, minta dimaafkan. Ini nggak bermaksud untuk menghakimi atau hanya menilai dari sudut pandang saya. Insyaallah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.